Perlawanan Kiai NU atas kebijakan Raja Arab Saudi. Menurut sejumlah sirah nabawiyah dan banyak keterangan dalam catatan sejarah Arab, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah kemudian dimakamkan di rumah beliau yang saat ini berada tepat di dalam Masjid Nabawi. Pada awalnya makam Nabi Muhammad SAW terletak di luar Masjid Nabawi, namun setelah masjid tersebut diperluas, makam Nabi Muhammad kemudian berada di dalam masjid. Perluasan area masjid ini terjadi pada masa Al-Walid I, Sulaiman ibnu Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Peralihan zaman dan kepemimpinan di Timur Tengah dari masa ke masa begitu mewarnai dan mempengaruhi peradaban dunia. Salah satunya adalah sejarah tentang kepemimpinan dinasti penguasa Arab Saudi, yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kebijakan yang salah satunya membuat reaksi keras dari para ulama Indonesia. Perebutan kekuasaan tanah di Arab Saudi dimulai ketika perjuangan Ibnu Saud merebut kembali tanah keluarganya dari kekuasaan dinasti Rasidi. Pada tahun 1902, yakni ketika Ibnu Saud menginjak usia 21 tahun, ia bersama pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut kembali kota Riyadh dengan membunuh Gubernur Rasidi. Tak sampai di situ saja, pada tahun 1912 Ibnu Saud juga berhasil menguasai wilayah Najd dengan bantuan gerakan kaum Wahabi. Hingga akhirnya dinasti Rashid berhasil dikalahkan sekaligus akhir dari kekuasaannya di tanah Arab pada tahun 1922. Ekspansi kekuasaan Ibnu Saud berlanjut dengan merebut kota suci Mekah dari Sharif Hussein bin Ali pada tahun 1924. Serta menguasai kota Madinah dan Jeddah pada tahun 1925. Setelah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jazirah Arab dari musuh-musuhnya, pada tahun 1932 Ibnu Saud menamakan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Sejak Ibnu Saud seorang raja yang beraliran Wahabi menaklukkan Hijaz, aliran Wahabi menjadi sangat kuat dan dominan di tanah haram. Keberadaannya juga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ibnu Saud. Pada saat itu, kelompok Islam di luar Wahabi dilarang untuk mengajarkan pemahaman dalam mazhabnya masing-masing. Bahkan tidak sedikit para ulama yang diburu dan bahkan dibunuh karena dianggap berbeda pemahaman dengan kelompok mereka. Atas peristiwa tersebut kemudian terjadilah eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia yang di dalamnya termasuk para ulama asal Indonesia. Selain itu, atas alasan untuk menjaga kemurnian agama dari perilaku bid'ah dan perbuatan syirik, Ibnu Saud membuat keputusan untuk membongkar berbagai tempat bersejarah yang ada di kota Mekah dan Madinah, baik itu rumah Nabi Muhammad, rumah para sahabat, dan bahkan berencana untuk membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Atas kondisi yang terjadi di tanah Arab, umat Islam Indonesia yang pada saat itu mayoritas berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin dan marah. Kemudian perkumpulan para ulama Indonesia menentang tindakan tersebut dengan mengirimkan utusan untuk menemui Raja Ibnu Saud. Para utusan inilah yang kemudian disebut dengan delegasi Komite Hijaz. Pembentukan Komite Hijaz diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atas restu dari guru beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam proses perumusannya, Komite Hijaz dihadiri oleh banyak ulama yang diketuai langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Atas kesepakatan bersama, kemudian Kiai Raden Asnawi ditunjuk menjadi delegasi Komite Hijaz yang akan menghadap Raja Ibnu Saud.
Akan tetapi karena belum adanya organisasi induk yang menaungi delegasi tersebut, tepat pada tanggal 31 Januari 1926, para ulama kembali berkumpul dan membentuk organisasi induk yang menaungi Komite Hijaz. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama atas usulan nama dari Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Ketika pada waktunya Kiai Raden Asnawi yang ditugaskan menjadi delegasi, beliau gagal berangkat. Yang menurut satu riwayat beliau gagal berangkat karena ketinggalan kapal. Namun meski demikian, para ulama NU tetap mengupayakan usaha lainnya dengan mengirimkan surat untuk menyampaikan maksud para ulama Indonesia atas usulannya kepada Raja Ibnu Saud. Karena tidak kunjung mendapatkan balasan dari Raja Saudi tersebut, Kiai Wahab Hasbullah kemudian meminta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk berangkat sendiri ke Hijaz dan menghadap Raja Ibnu Saud. Sebelum menghadap kepada Raja Saudi, Kiai Wahab mengunjungi banyak ulama di Timur Tengah dengan tujuan untuk meminta dukungan para ulama dunia atas maksud dari amanah para ulama Indonesia dalam misi menolak kebijakan Raja Saudi. Dalam kunjungannya itu, banyak para ulama Arab yang menolak atas ajakan Kiai Wahab. Alasan penolakan tersebut karena menganggap sosok Kiai Wahab yang tidak cukup berpengaruh dan tidak memiliki kekuatan besar untuk menghadapi Raja Saudi. Namun setelah Kiai Wahab memberitahu bahwa kedatangannya itu merupakan delegasi yang diutus oleh gurunya yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka para ulama tersebut pun berubah pikiran untuk mendukung misi dari Kiai Wahab. Lalu setelah melakukan perundingan, dari sekian banyak ulama yang ia datangi, terdapat satu ulama yang bersedia ikut untuk menghadap Raja Saudi. Beliau bernama Syekh Ahmad Ghanim asal Mesir. Terdapat beberapa poin isi dari permohonan atau permintaan Nahdlatul Ulama yang dituangkan dalam kesepakatan Komite Hijaz untuk Kerajaan Arab Saudi. Pertama, meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap memperlakukan kebebasan bermazhab di negeri Hijaz, seperti mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Kedua, meminta Raja Ibnu Saud sebagai penguasa tanah Arab untuk tetap menjaga tempat-tempat bersejarah agar tetap diramaikan, seperti tempat kelahiran Sayyidah Fatimah, bangunan Khaizuran atau tempat kelahiran Nabi Muhammad, dan yang paling utama adalah makam Rasulullah SAW. Ketiga, meminta kepada Raja Ibnu Saud agar setiap menjelang musim haji tiba, hendaknya hal-hal yang terkait pelaksanaan haji disebarluaskan ke seluruh dunia. Keempat, memohon semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis sebagai undang-undang, agar menjadi dasar aturan yang meminimalisir akan adanya pelanggaran. Dan yang terakhir, Nahdlatul Ulama meminta jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa para delegasi sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan telah menyampaikan beberapa usulan dan permintaan dari Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya jawaban resmi secara tertulis dari Raja Saudi agar diberikan kepada kedua utusan tersebut yang kemudian akan menjadi bukti resmi bagi Nahdlatul Ulama. Berkat kegigihan para Kiai NU yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi dari umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah diterima oleh Raja Ibnu Saud. Tidak bisa dibayangkan andai saja pada saat itu para Kiai NU tidak melakukan perlawanan dan merespon atas kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, mungkin saat ini umat Islam tidak diperbolehkan berkunjung untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, dengan adanya wasilah dari gerakan besar yang dilakukan oleh para Kiai NU ini, menjadikan sebuah catatan sejarah besar bagi peradaban Islam dunia, khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia.